Oke, mari kita bedah bareng tahun 2025. Satu tahun yang rasanya kayak nonton film dengan plot twist di setiap adegannya. Mulai dari kembalinya Donald Trump, ledakan AI yang gila-gilaan, sampai planet kita yang kayaknya lagi ngasih warning keras. Seberapa kacau sih tahun ini? Dan yang paling penting, apa artinya semua ini buat kita di tahun 2026? Yuk, kita bongkar sama-sama. Oke, plot twist global pertama dimulai dari sini. Donald Trump balik lagi ke Gedung Putih. Dan ini bukan sekedar ganti presiden biasa ya. Ini tuh kayak gempa bumi politik yang dalam sekejap langsung nulis ulang aturan main dunia. Dari cara kita dagang sampai diplomasi. Di waktu yang hampir barengan, dunia teknologi juga lagi ngalamin revolusinya sendiri. AI udah bukan lagi cuma sekedar tren, tapi literally meledak dengan kecepatan yang super gila. Coba deh bayangin, investasi di sektor ini aja nembus 1,5 triliun dolar. Itu angka yang cukup buat beli beberapa negara loh. Planet kita pun kayaknya nggak mau ketinggalan ya. Tahun 2025 nyatet rekor cuaca paling ekstrim. Mulai dari badai yang ngehancurin kota, banjir bandang, sampai kebakaran hutan masif yang nggak habis-habis. Ini sih udah sinyal peringatan paling jelas dari alam. Nah, kita balik ke dalam negeri. Berita yang paling bikin heboh se-Indonesia mungkin ini nih, perombakan besar di pos Kementerian Keuangan. Pergantian ini jadi omongan di mana-mana, karena ini bukan cuma soal politik, tapi nyangkut langsung ke arah ekonomi negara dan ya isi dompet kita semua. 4 kejadian pembuka tadi aja udah ngasih gambaran yang jelas banget kan? Tahun 2025 itu tahun yang penuh gejolak. Tahun di mana perubahan-perubahan fundamental terjadi cepat banget dan serentak di mana-mana. Kutipan di layar ini ngerangkum semuanya dengan pas. Para analis bahkan sepakat nyebut 2025 itu sebagai titik balik sejarah. Sebuah momen langka di mana guncangan politik, lompatan teknologi, sama pergeseran ekonomi kejadiannya barengan. Kita ini benar-benar lagi hidup di persimpangan zaman. Oke, sekarang mari kita coba tarik benang merahnya. Dengan semua guncangan di level global tadi, gimana sih dampaknya kerasa di Indonesia? Coba deh kita lihat tabel ini. Kebijakan Trump yang proteksionis, contohnya naikin tarif impor, itu langsung bikin ekonomi global jadi tegang. Ini bukan lagi isu politik yang jauh di sana, tapi ancaman perang dagang yang bisa bikin harga barang-barang yang kita beli sehari-hari jadi ikutan naik. Nah, ini pertanyaan paling pentingnya. Seberapa kenceng sih cipratan ombak dari Washington itu bakal nyampe ke pesisir Jakarta? Faktanya, ekonomi dalam negeri kita juga ngalamin turbulensinya sendiri. Timeline ini nunjukin banget efek dominonya. Dimulai dari PPN yang naik, terus disusul pergantian Menteri Keuangan yang super ngejutin, sampai harga emas yang mecahin rekor di akhir tahun. Tiap poin di sini tuh punya dampak langsung ke kantong kita loh. Salah satu gebrakan paling gede dari Menteri Keuangan yang baru adalah ini nih, dana 200 triliun rupiah digelontorin ke bank-bank BUMN. Ini langkah yang masif banget, dengan satu tujuan utama, biar kredit produktif makin kencang dan roda ekonomi bisa muter lagi lebih cepat. Oke, selanjutnya mari kita lihat gimana semua gejolak gede tadi kerasa banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari cara kita belanja di mall, sampai konten yang kita tonton di media sosial. Tekanan ekonomi ternyata ngelahirin fenomena budaya baru yang unik banget. Muncul istilah viral Rojali alias rombongan jarang beli, dan pasangannya Rohana, rombongan hanya nanya. Mall sekarang bukan cuma tempat belanja, tapi jadi tempat nongkrong. Ini bukan sekedar tren lucu-lucuan, tapi cerminan dari daya beli masyarakat yang lagi melemah. Sekarang, kita pindah ke layar HP kita. Tren yang paling dominan tahun ini adalah rage bait. Ini tuh konten yang sengaja dibikin buat mancing emosi, terutama amarah, biar interaksinya tinggi. Fenomena ini saking gedenya sampai dinobatin jadi Word of the Year sama Oxford. Ini nunjukin gimana algoritma sekarang lebih mentingin emosi daripada akurasi. Selain rage bait, feed kita juga dipenuhi sama brain rot, konten-konten adiktif yang sebenarnya minim gizi. Tapi, di sisi lain ada juga tren ke arah yang lebih otentik, kayak foto dumps dan gelombang nostalgia gede-gedean gara-gara musim terakhir Stranger Things. Algoritma benar-benar lagi ngebentuk budaya kita secara real time. Tapi ada kabar yang luar biasa membanggakan. Di tengah semua ini, industri film kita malah nyetak sejarah. Film animasi lokal Jumbo berhasil dapat lebih dari 10,2 juta penonton. Ini bukti nyata kalau kualitas karya anak bangsa itu nggak main-main. Tentu aja, tahun 2025 juga diwarnain sama berbagai drama di dunia hiburan. Mulai dari gelombang perceraian pasangan artis papan atas yang bikin kaget, beberapa nama lama yang kesandung kasus hukum lagi, dan kita juga kehilangan beberapa aktor senior hebat di industri perfilman.
Dan setelah lewatin tahun 2025 yang rasanya kayak naik roller coaster, apa sih yang perlu kita antisipasi dan harapkan di tahun 2026? Kalau ngomongin ekonomi, ada sedikit beda pandangan nih. Para ekonom ngeproyeksiin pertumbuhan di angka 5,2%. Sementara itu, pemerintah, kayak yang kelihatan di grafik, masang target yang sedikit lebih optimis di angka 5,4%. Poin pentingnya adalah, buat mencapai target pertumbuhan itu, ada banyak banget tantangan besar yang harus dihadapi. Mulai dari ngejaga daya beli kita, stabilitas rupiah, sampai ngelola resiko dari luar kayak perang dagang. Ini semua bakal jadi PR besar di tahun 2026. Tapi hey, 2026 itu bukan cuma soal ekonomi dan politik kok. Panggung olahraga paling akbar sedunia, Piala Dunia FIFA, bakal digelar di Amerika Utara. Sebuah pesta besar yang dijamin bakal nyatuin mata dan semangat miliaran orang di seluruh penjuru dunia. Oke, kita udah nyatuin semua kepingan puzzle dari tahun 2025 dan nyintip sedikit apa yang nunggu di 2026. Terus kesimpulan besarnya apa dong? Sederhananya gini, masa depan kita, baik sebagai individu maupun sebagai negara, bakal banget dibentuk sama persimpangan tiga kekuatan raksasa ini. Dinamika politik global, seberapa tahan banting ekonomi kita, dan seberapa cepat teknologi AI mengubah segalanya. Nah, sebagai penutup, aku tinggalin satu pertanyaan ini buat kita renungin bareng-bareng. Di tengah dunia yang terus bergerak dan berubah dengan cepat ini, peran apa yang bakal kita pilih untuk dimainin di tahun 2026? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.